down, I know you got me, baby. وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Akhirat itu kan ujung sesuatu yang nggak ada lagi setelah itu. Di papan tulis nih ujungnya nih. Misalnya nggak ada lagi setelah ini, maka ini akhirat namanya. Akhir dari sesuatu yang sudah pada ujungnya. Kehidupan kita akan berada di satu tempat yang itu ujung dari sesuatu. Setelah itu nggak ada kehidupan lagi. Dunia pindah ke alam kubur, waiting room ya. Makanya disebut barzakh, pemisah, waiting room. Setelah itu kemana? Nah, cuman dua akhirnya. Imma surga, jannah, atau neraka nar. Yang di sini sementara araf. Orang cerdas, orang sehat pengen kemana? Jadi kalau ada orang yang mudah menganggap neraka, ringan mengatakannya, bahkan mengatakan ya nggak apa-apalah di neraka juga, ini ketemu ini juga. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sehat dalam jiwanya. Dan orang yang nggak sehat jiwanya lebih berbahaya dibandingkan orang yang nggak sehat fisiknya. Gitu ya, hati-hati ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan aku. Nah, jadi seperti biasa ya, kali ini aku akan membuat tugas. Tugasnya kali ini itu mereview sebuah buku yang sudah dibaca. Nah, kalian penasaran nggak sama buku apa yang udah aku baca? Nah, jadi buku yang udah aku baca itu adalah Nah, ini buku yang udah aku baca. Judulnya adalah Ternyata Akhirat Masih Tidak Kekal. Nah, jadi ini buku karya Pak Agus Mustafa ya, keluaran tahun 2004. Nah, kenapa aku memilih buku ini? Kenapa? Karena Pak Agus Mustafa ini ya mengajak pembaca untuk berpikir lebih kritis lagi gitu ya, dengan mendekati melalui pendekatan sains, terus ayat-ayat Al-Quran gitu, kayak disatuin gitu, jadi biar lebih kritis. Jadi buku ini itu muncul juga sebelum adanya kontroversi. Nah, jadi kenapa ada kontroversi? Karena masyarakat tuh pas ngelihat awal judulnya nih, kayak kok judulnya kayak gini gitu, kayak apa sih namanya, bertentangan banget gitu ya sama akidah gitu. Coba kalian lihat judulnya nih, ya kan bertentangan. Soalnya aku juga pas ngeliat tuh kayak gini, kayak lah ini kenapa judulnya kayak gini, soalnya selama ini ya yang aku tahu akhirat tuh udah kekal gitu, kayak kenapa di sini masih tidak kekal gitu, berarti kan kagak kekal ya, nggak tahu sih ya. Nah, terus ya udah akhirnya jadi waktu itu ada ya Pak Agus ini membuka kajian waktu subuh. Nah, di waktu subuh itu membahas ini judulnya. Nah, di situ audiensnya tuh kayak kok gini gitu. Soalnya mereka membaca bukunya juga kurang dengan hati yang terbuka gitu. Jadi bacanya tuh dengan hatinya yang tertutup. Nah, terus juga akhirnya waktu itu ditanyakan ke dosen. Kebetulan itu tuh dosen tafsir ya. Ditanya, Pak, emang akhirat masih nggak kekal ya gitu. Nah, dijawab nih sama dosen tafsir. Sama dosen tafsir itu dijawab, sebenarnya akhirat tuh kekal, cuman nggak sekekal Allah gitu. Kan Allah kekal banget ya gitu, nggak akan rusak gitu. Pokoknya Allah kekal gitu. Nah, terus juga ditanya lagi nih sama ada
nggak, bukan nanya, jadi dosen Usuluddin tuh bersependapat sama dosen tafsir gitu. Jadi katanya yang kekal itu hanya Allah, pokoknya yang selain Allah berarti gak kekal gitu kan. Akhirat kan selain Allah ya, maksudnya kayak ciptaan Allah gitu ya, pokoknya ciptaan Allah tuh gak kekal gitu. Nggak ada yang bisa nyamain Allah, nggak ada yang bisa sejajar gitu. Terus di sini juga dibahas apapun yang terjadi pasti mati. Waktu itu ada seorang wartawan yang nulis cerita gitu ya, kematian bumi judulnya. Nah terus Pak Agus Mustafa ini pengen aja gitu berargumen, pengen banget berargumentasi gitu. Akhirnya berargumen lah beliau ini. Nah jadi pasti mati gitu ya. Jadi ibaratnya kematian bumi ini bisa dibilang kiamat. Soalnya adalah ya tanda-tanda penyebab. Pokoknya ada salah satu, enggak, yang pertama ada kalau misalnya semua negara punya bom nuklir, kan bom nuklir tuh parah gitu ya. Nah terus perang nih semua negara. Nah karena mereka punya bom nuklir, pasti mereka gunain bom nuklirnya semua tuh perang. Nah pasti di situ nggak akan ada yang selamat karena ya bom nuklir pasti semuanya kalah gitu. Terus juga ada kalau misalnya sumber utama dari bumi habis gitu ya pasti mati ya, karena sumber utama kan matahari ini. Kalau misalnya nggak ada matahari pasti dingin, warga bumi kedinginan. Nah pasti udah kedinginan nggak kuat, lama-lama kan bisa semuanya ya. Terus juga ya itu dibilang kiamat. Nah kan emang kiamat kan pasti akan, tapi kita tinggal tunggu waktunya karena waktunya itu masih dirahasiakan kan. Nah jadi kenapa dirahasiakan agar kita tuh bisa mengukur gitu, kayak mengukur nih kita kan ngelakuin ini, ntar kita di sana gimana kayak gitu. Jadi kita tuh punya pemikiran gitu buat kedepannya gitu. Terus juga di sini dibilang kalau dunia itu ada di bumi, terus akhirat juga ada di bumi. Nah jadi kan yang selama ini kita tahu ya, kayak kita pikir gitu kalau akhirat tuh jauh banget gitu, yang kita tuh nggak tahu tempatnya ada di mana gitu, pokoknya intinya jauh aja. Nah jadi tuh di sini dibilang ya kalau misalnya sebenarnya tuh akhirat sama dunia ini nggak jauh gitu. Kita kan di sini ya di dunia, jadi kita bisa ngerasain kayak gimana rasanya di akhirat itu. Cuman ya akhirat sama dunia itu di satu planet gitu, maksudnya nggak jauh. Jadi fase akhirat itu ya kita alamin juga di bumi, begitulah. Pokoknya ya nggak ada misalnya kita nih dunia ada di bumi, nah terus si akhirat ada di Mars, nggak gitu. Jadi satu tempat, cuman kita nggak tahu adanya di mana. Maksudnya kita nih nggak bisa ngerasain gitu, jadi kita cuma bisa ngerasain dunia aja. Itu juga katanya surga sama neraka tuh ada secara bersamaan. Ya kalau pemikiran aku juga ya diciptainnya emang langsung gitu secara bersamaan gitu ya. Cuman ya emang kita nih gak ngerasainnya nanti gitu ya, kalau udah emang udah waktunya gitu ya. Jadi tuh terhalang dunia lain lah ibaratnya, kayak kita bisanya nanti itu pembahasan ketika yang mati bisa hidup kembali. Nah tapi emang kan diulang-ulang ya dalam ayat Al-Quran gitu, dikasih tahu kalau misalnya yang mati itu bisa hidup kembali ya. Tapi ya kita nggak usah ngeraguin gitu, karena itu kan emang kuasanya Allah ya udah, jadi jangan diraguin gitu. Kayak gini,
Allah aja bisa memberikan misalnya ibarat nih tanah tandus, terus misalnya disiramin air hujan, terus nanti kan ada apa sih bermunculan macam tanah gitu, ada juga ntar atau misalnya rumput ada apa gitu, jadi nggak usah kita raguin gitu. Jadi itu berasalnya dari Al-Quran valid gitu, jadi jangan diraguin, emang ada. Terus kan juga ada istilah-istilah kekal dalam Al-Quran gitu kan. Nah, misalnya ada bako, ada kholidina kayak gitu. Nah, itu tuh menyesuaikan aja gitu misalnya. Misalnya dia ditekankan kemana nih, misalnya bako gitu. Bako kan kayak lebih utama gitu artinya ya, kayak gitu ya. Jadi lebih ditempatin kemananya aja gitu. Kalau si Kholidina ini dia tuh apa sih namanya, buat menegaskan aja gitu, menegaskan hal-hal selain akhirat. Jadi kayak kan sering didengar Kholidina fiha abada gitu, jadi di dalam neraka atau surga selama-lamanya gitu. Jadi dia buat menjelaskan aja gitu kata Kholidina. Jadi kita tuh harus paham gitu dari makna-maknanya, makna Al-Quran. Nah, kesimpulannya itu adalah bahwa akhirat itu bukan fase akhir gitu, bukan fase akhir dari segalanya. Jadi fase akhirat itu akan berakhir ketika seluruh alam semesta dilenyapkan kembali oleh Allah sebagaimana siklus penciptaan sebelumnya. Jadi dapat dipahami bahwa siklus penciptaan sebelumnya. Jadi dapat dipahami bahwa kekekalan akhirat itu berlangsung selama alam semesta ini masih ada gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh kekal, cuma tidak sekekal Allah gitu kalau menurut pemahaman ini. Nah, jadi karena menurut aku membaca buku ini harus memiliki guru, karena kayak gitu ya, kata aku tadi, ini tuh pembahasannya lumayan berat ya, kalau dipahami sendiri hatinya harus terbuka lebar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada salah pemahaman dari aku atau salah pemahaman